Halo para genjroters, kembali lagi di channel Masukan Mantap-Mantap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita yang berjudul The Crush. Film ini telah rilis pada tahun 1993. Di film ini menceritakan seorang pria yang bernama Nick yang selalu saja diganggu dengan seorang wanita remaja yang bernama Adrian. Usut punya usut, Adrian sangat menyukai Nick, walaupun umur mereka terpaut sangat jauh. Adrian melakukan berbagai cara agar bisa melakukan mantap-mantap dengan Nick. Gimana kelanjutannya? Seperti biasa, sebelum lanjut ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya dan membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Tanpa banyak basa-basi, yuk kencangkan celana dalam pacar kalian, simetriskan posisi rebahan, ambil cemilan, pastikan kalian di pangkuan pacar kalian. Kita langsung aja ke alur ceritanya, guys. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Nick yang sedang mencari rumah untuk ia tinggali. Ia sudah mencari ke beberapa tempat, akan tetapi belum ada yang cocok. Di perjalanan ia hampir saja menabrak seorang gadis remaja yang bernama Adrian. Terlihat Nick yang sangat terkesima melihat gadis tersebut. Secara kebetulan ibu dari Adrian menyewakan sebuah rumah. Setelah berkeliling melihat beberapa rumah, akhirnya Nick merasa cocok dengan rumah yang akan diberikan dari ibu Adrian. Oleh karena itu, ia langsung menurunkan barang-barangnya untuk dibawa ke dalam rumah. Di sisi lain, Adrian menyuruh temannya yang bernama Chien untuk memperhatikan gerak-gerik dari Nick. Saat masuk ke dalam, Chien sangat terkejut saat melihat ketampanan dari Nick. Karena malu, akhirnya Chien pergi lagi ke tempat Adrian. Ia menyampaikan kepada Adrian bahwa Nick adalah orang yang baik. Keesokan harinya, Nick pun pergi untuk bekerja di kantor. Ketika sedang rapat, ia duduk dengan teman barunya yang bernama Amy. Di sana bosnya menyuruh Nick membuatkan artikel tentang seorang perampok. Malam harinya ketika Nick sedang membuat artikel, tiba-tiba saja terkejut karena kedatangan Adrian. Di situ mereka berbincang-bincang satu sama lain, hingga Nick menyadari bahwa Adrian tidak seperti anak-anak pada umumnya. Tingkahnya mirip seperti orang dewasa. Di keesokan harinya ketika Nick sedang mandi, tiba-tiba Adrian masuk secara diam-diam. Adrian berencana untuk mengambil salah satu foto Nick saat kecil, tapi Nick melarang hal tersebut. Setelah selesai mandi, Nick langsung buru-buru untuk pergi ke kantor. Akan tetapi Adrian dengan sengaja menghalangi pintu keluar. Sebelum pergi ke kantor, Adrian memberitahu Nick untuk datang ke pestanya nanti malam. Saat di kantor, ia tiba-tiba terkejut karena artikel yang dibuatnya tiba-tiba berubah. Yang ternyata yang merubahnya adalah Adrian. Karena tidak ada waktu untuk merubahnya, Nick langsung memberikan artikel itu kepada bosnya. Di situ ternyata bosnya sangat menyukai artikel dari Nick. Malam harinya, Nick pun langsung pergi ke pesta Adrian. Di sana Adrian mengaku bahwa ialah yang merubah artikel milik Nick. Di saat yang sama, Adrian pun mengajak Nick untuk pergi ke suatu tempat. Di tempat itu, Nick secara tidak sengaja mencium Adrian. Akhirnya ia sadar bahwa Adrian adalah gadis remaja yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, Nick memutuskan untuk kembali. Setelah di rumah, Nick menyesal karena sudah mencium Adrian yang masih di bawah umur. Esok harinya ketika Nick sedang bekerja, ia menyadari bahwa foto dirinya dengan ayahnya sudah menghilang. Oleh karena itu, Nick memutuskan untuk pergi ke rumah Adrian. Setelah mencari fotonya di kamar Adrian, tiba-tiba Adrian muncul dan Nick cepat-cepat bersembunyi di dalam lemari. Adrian ternyata tahu kalau Nick sedang berada di dalam lemari. Oleh karena itu, Adrian pun dengan sengaja memperlihatkan bentuk tubuhnya. Setelah Adrian pergi, Nick pun bergegas untuk pergi dari rumah itu. Tetapi sialnya saat Nick ingin keluar, tiba-tiba ayahnya datang. Nick beralasan bahwa ia sedang mengembalikan buku yang sedang ia pinjam. Secara kebetulan ayahnya menyuruh Nick untuk membantu membawa barang ke loteng. Setelah sudah di atas, ayahnya Adrian menceritakan banyak hal tentang membangun wahananya di situ. Setelah selesai, Nick pun kembali ke rumahnya. Sore harinya, Nick lagi-lagi bertemu dengan Adrian. Di situ Nick mengungkapkan bahwa umur mereka terpaut sangat jauh. Walaupun begitu, Adrian tetap mengajak Nick untuk melakukan mantap-mantap. Mendengar hal itu membuat Nick menjadi sangat marah, dan dia langsung memutuskan untuk kembali. Keesokan harinya ketika Nick sedang membersihkan mobilnya, tiba-tiba datanglah Chien. Chien mengatakan bahwa ada hal yang aneh terhadap Adrian. Dia diam-diam mengajak Nick untuk bertemu di belakang rumah esok sore. Tapi sayangnya percakapan mereka didengar oleh Adrian. Esok harinya ketika Chien berlatih untuk menunggangi kuda, Adrian diam-diam melonggarkan ikatan kuda yang akan ditunggangi oleh Chien. Ketika ia menunggangi kuda, Chien pun terjatuh yang membuatnya terluka.
Adrian sengaja melakukan hal itu karena ia cemburu terhadap Chien karena telah mengobrol dengan Nick kemarin. Sore harinya ketika Nick sedang menunggu Chien, ternyata yang datang adalah Adrian. Adrian menceritakan bahwa Chien berada di rumah sakit. Esok harinya ketika Nick sedang rapat, salah satu rekannya berkata bahwa artikel Nick telah menghilang entah kemana. Mendengar hal itu, Nick langsung pulang untuk mengecek artikelnya yang berada di file komputer. Tetapi ketika mengecek filenya, menghilang secara tiba-tiba. Saat Nick sedang bingung, Nick tidak sengaja melihat disket. Ia kemudian menyadari bahwa rumah itu terdapat ruang bawah tanah. Ketika sudah di dalam, Nick sangat terkejut ketika ia melihat tempat ritual yang berisi namanya. Melihat hal itu, Nick pun kembali naik dan memutuskan untuk menutup pintu masuk ke dalam ruang bawah tanah. Saat sedang bekerja, Nick pun terus-menerus diganggu oleh Adrian. Nick yang ingin menyelesaikan artikelnya memutuskan untuk mengabaikan Adrian. Adrian yang diabaikan merasa sangat bersedih. Esok harinya karena diganggu terus-menerus oleh Adrian, Nick pun memutuskan untuk pindah rumah. Tetapi ia dikejutkan dengan kedatangan Amy. Amy langsung mengungkapkan perasaannya kepada Nick dan disanalah mereka melakukan mantap-mantap. Malam harinya Adrian sangat bersedih karena tidak mendapatkan kabar dari Nick. Oleh karena itu Adrian diam-diam masuk ke dalam rumah Nick. Tetapi ketika sudah di dalam, Adrian sangat bersedih karena melihat Nick yang sedang tidur dengan Amy. Esok harinya saat Amy pulang bertemu dengan Adrian, Amy menjelaskan bahwa Adrian masih di bawah umur untuk menyukai seseorang. Setelah menjelaskan hal itu, Amy pun langsung pulang ke rumah. Saat sedang di rumah, saat sedang ingin masuk ke ruangan cetak foto, Adrian ternyata telah mengikuti Amy dari belakang. Dia langsung memasukkan kantong yang berisi lebah ke ruangan tersebut. Hal itu hampir saja membuat Amy meninggal karena tersengat. Esok harinya Nick mendapatkan telepon bahwa Amy berada di rumah sakit. Adrian mengajak Nick untuk menghadiri perlombaan kuda. Ketika perlombaan akan dimulai, Adrian sama sekali tidak melihat keberadaan Nick. Oleh karena itu membuat Adrian menjadi sangat sedih. Dia langsung bergegas untuk mencari Nick di kantornya. Di sana Adrian menamparnya sehingga orang-orang melihat mereka berdua. Nick langsung menarik Adrian ke sebuah tempat. Ia langsung marah sekaligus membentak Adrian. Setelah kejadian tersebut, Nick pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah ternyata sudah ada banyak polisi. Nick ternyata dituduh oleh polisi karena telah melakukan kekerasan kepada anak di bawah umur. Anak yang dimaksud adalah Adrian itu sendiri. Adrian yang melihat Nick ditangkap merasa sangat senang. Nick yang sedang di kantor polisi menjelaskan bahwa dirinya sedang difitnah oleh Adrian. Akan tetapi semua penjelasan yang dikatakan oleh Nick sama sekali tidak percaya. Oleh karena itu Nick pun akhirnya dipenjara. Setelah beberapa hari di penjara, akhirnya Nick mendapatkan jaminan dari bosnya. Bosnya menyuruh Nick untuk segera pindah ke tempat lain. Saat sedang membereskan barang-barangnya untuk pindah rumah, tiba-tiba datanglah Chien. Dia percaya bahwa Nick sedang difitnah oleh Adrian. Dia menceritakan bahwa dulu Adrian menyukai seseorang yang bernama Rick. Akan tetapi Rick tidak menyukai Adrian. Setelah itu Rick ditemukan tewas karena keracunan. Chien tahu bahwa itu semua adalah perbuatan Adrian. Nick lalu menyuruh Chien untuk kembali ke rumah. Setelah Chien pulang, Nick mendengar sesuatu yang aneh. Ia mulai menyadari bahwa Chien telah menghilang. Ia menduga bahwa Adrian yang telah melakukan ini. Setelah masuk ke rumah, Nick sangat terkejut karena melihat fotonya yang berada di sebuah ritual. Dari belakang, Adrian mengungkapkan bahwa dirinya sangat tergila-gila kepada Nick. Ia juga ingin sekali melakukan mantap-mantap dengan Nick. Akan tetapi Nick menolaknya. Nick mendengar hal itu, ia pun menghiraukannya. Ia lebih memilih untuk mencari Chien. Kemudian Adrian memukul Nick dari belakang yang membuat Nick terjatuh dari lantai 2. Saat dirinya terbangun, ia kembali mencari Chien. Sampai akhirnya Nick menemukan Chien yang terkait di wahana. Adrian melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk memukul Nick karena perbedaan kekuatan membuat Adrian menjadi kalah. Tetapi di saat yang sama ayahnya Adrian datang dan hendak memukul Nick. Tetapi tiba-tiba dari belakang Adrian memukul ayahnya sendiri. Mungkin karena Adrian sudah tergila-gila kepada Nick, ia tega memukul ayahnya sendiri. Singkat cerita, Adrian pun pingsan karena terkena pukulan dari Nick. Setelah hal itu, Adrian pun dibawa ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian pengobatan. Di sini terlihat Adrian yang tertarik kepada dokter yang menanganinya itu, yang artinya dia akan mengincar dokter tersebut, dan cerita pun selesai.
Mungkin sekian dulu video kali ini, semoga kalian suka. Jika ada kesalahan dari video di atas, saya mohon maaf karena saya masih pemula ya. Hehe. Oke, mungkin sekian, saya Erik undur diri, see you next video, bye bye.